يسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا معافين ويكافي مجيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وأثواب عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Atas doa yang telah dipanjatkan, semoga kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Cakranagara kepada Bapak Ahmadiyah SPD selaku Kepala Sekolah SDN 2 Cakranagara. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan sama-sama kita hormati, sama-sama kita banggakan Ibu Profesor Dr. Hajah Dahliani MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru hebat, staf kader besar SD Negeri 2 Cakranagara, yang kami hormati juga adik-adik mahasiswa BPL Unpad. Pertama-tama tentu senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Akhirnya pada hari ini, hari Kamis tanggal 21 Mei 2026, acara kita adalah penarikan mahasiswa PPL Unpad gelombang 1. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Ya Bapak Ibu, kalau kita melihat kembali kalender kita, jadi saya ingat dulu adik-adik ini datang kita sambut pada tanggal 7 Februari ya, 7 Februari 2026, dan sekarang penarikannya 21 Mei ya 2026, ya kurang lebih 3 bulan 4 bulan ya. Adik-adik kita ini sudah melakukan tugas-tugas terbimbingnya di sekolah kita ini, baik tugas intrakurikulernya, kemudian juga membantu kami dalam tugas kurikuler maupun tugas ekstrakurikuler dan tugas-tugas lain yang diberikan. Harapan kami tentu apa yang dilakukan di sini bisa berdampak untuk kegiatan selanjutnya. Dan terima kasih tentunya kami ucapkan kepada Guru Pama juga yang senantiasa terus membimbing adik-adik mahasiswa ini sehingga bisa melaksanakan tugas sesuai dengan schedule. Tentu tidak banyak yang bisa saya sampaikan di sini karena di samping saya ini ada Bu Profesor yang mungkin pada kesempatan ini juga akan memberikan kita pandangan dalam dunia pendidikan, dalam dunia yang kita geluti saat ini, bagaimana sebenarnya menjadi guru yang sebetul-betulnya guru atau pendidik. Nah, karena saya yakin juga di antara kita ini banyak yang sudah
menjadi mahasiswa beliau dan tentu akan seterusnya menjadi mahasiswa beliau. Dan untuk kesempatan ini tentu kami ucapkan terima kasih Bu Profesor sudah menyempatkan diri juga hadir di sini di sela-sela kesibukan yang luar biasa. Tapi karena terpanggil oleh bagian tugasnya beliau di sini untuk melakukan pendampingan terhadap adik-adik mahasiswa PPR, sehingga beliau bisa menyempatkan diri hadir di sini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Bapak Ahmadiyah SPD atas sambutan yang telah disampaikan. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dari dosen pembimbing lapangan sekaligus penarikan resmi mahasiswa PPL terbimbing PPG calon guru Universitas Mataram dari SDN 2 Cakra Negara. Kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Darmiani MPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena kita diberi kesehatan ya, bisa bertemu dalam ruangan ini dalam kegiatan penarikan kembali mahasiswa yang sudah PPL, mahasiswa ini. Untuk kesekian kalinya ya kami mengganggu. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Guru Pamong, Bapak Ibu Guru yang hebat semuanya, dan para staf administrasi seluruh sivitas SDN 2 Cakra Negara yang saya banggakan. Ya, kami tentu saja pertama sekali mohon maaf ya karena selalu datang tuh mengganggu, Pak. Merasa nggak nyaman, rasanya mengganggu orang lagi sedang ngajar gitu ya, Pak ya. Tapi ya gimana lagi karena ini sekolah mitra, ya itulah bagian dari ibadah kita dan Bu ya. Kita akan ini. Jadi melalui kesempatan ini kami mohon maaf atas semua ya itu tadi ya mungkin gangguan-gangguan itu gitu. Dan yang paling utama yang saya minta maaf ini, saya sebagai pembimbing, dosen pembimbing, tapi jarang sekali bisa datang gitu ya. Nah ini saya merasa sangat bersalah. Setelah saya melihat juga video dari rekaman dari ngajarnya mahasiswa itu, masih banyak sekali yang harus diperbaiki, masih banyak sekali. Tapi saya melihat kekurangan itu bukan satu kegagalan, karena memang manusia itu proses, tidak bisa tiba-tiba, proses panjang. Nah, jadi memang terutama yang banyak masih kurang itu misalnya pada awal pembelajaran itu bagaimana caranya membuat bisa menumbuhkan perhatian itu pertama, Bapak. Perhatian murid untuk belajar hari ini. Jadi kita mengajar itu bukan hanya pinter akademik, holistik loh. Jadi bukan hanya otaknya yang berkembang, tapi semuanya yang 3 ranah itu. Ada kognitif, ada afektif, ada psikomotorik. Nah, sekaligus kita juga harus paham apa sih kebutuhan anak ini supaya dia memperhatikan apa yang kita ajar. Tuh. Jangan mak kita aja yang kepinginnya aku begini, enggak. Sekarang yang sentralnya tuh adalah murid. Bagaimana membangun yang namanya skemata, siap mental dia untuk belajar hari ini. Karena kebutuhannya bukan belajar, bermain. Itu. Jadi cara kita menampilkan diri, cara kita bicara, mari kita benar-benar sadar kita sedang berhadapan dengan manusia yang pada saat itu usianya menurut konsepnya Erik Erikson, saya bisa. Tahap industri itu Pak ya, bisa, mampu, rajin, semangat.
Tapi faktanya malas, marah, itu menjadi inferiority, rendah diri. Karena siapa? Karena kita. Jadi marilah kita perhatikan, datang ke kelas itu cobalah dipandang mereka. Ini ibu lihat kadang, maaf ya ibu berdiri. Coba diperhatikan tuh kelasnya. Perhatikanlah muridnya, jangan kelasnya dulu. Lihat senyumnya. Apa kata-kata yang membuat mereka senang? Misalnya tentang cobalah konteks uang. Senang semua ini tadi gimana? Ada nggak yang belanja tadi beli jajan? Itu. Jadi berangkatnya itu mesti dari sesuatu yang dia alami. Jangan pikirkan kita ini materi, jangan dulu datang sendiri. Asal kita sudah benar-benar lakukan ya. Jadi ada dua yang di awal itu penting sekali. Pertama itu adalah mempersiapkan mentalnya. Setelah itu baru esprit. Gitu. Udahlah, ini kan hebat-hebat semua ya. Ini yang ini. Jadi mari ya, pertama sentral kita itu, dan kita harus tahu anak SD itu wajib hukumnya pakai media. Wajib hukumnya, karena dia memang berpikir operasional konkret. Nah, dia bisa berpikir logika tapi konkret. Nah, tapi bukan sampai ke situ. Dalam pembelajaran itu harus ada eksplorasi. Eksplorasi. Jadi yang namanya skema tidak akan luas kalau tidak ada eksplor. Nah, dia bisa eksplorasi kalau dia senang bertanya, ada yang jawab ya. Nah, itu ya. Jadi memang inilah. Jadi ternyata kalau saya lihat gitu ya, mahasiswa ini namanya juga belajar. Ya. Namanya belajar. Jadi teori itu penting, tetapi sangat penting kita pahami ini apa namanya ini, tempat kita ini, siapa yang kita hadapi, bagaimana mestinya gitu ya. Nah ini ya, jadi meskipun itu banyak sekali kekurangan, tapi sekali lagi saya tidak melihat bahwa ini adalah satu hal yang kegagalan, enggak sama sekali, karena proses gitu ya. Namanya kita ngajar itu mesti ada tantangan ya, yang lari dari tantangan, tapi kalau kita hadapi tantangan gitu ya. Jadi saya berjanji yakin, karena nanti ada PPL 2 ya, materi yang berikutnya nanti lebih banyak ngajarnya gitu ya. Jadi kami mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, mungkin selama kita anak-anak kami ini berinteraksi di sini, yang namanya manusia Bapak Ibu, tempatnya salah, tempatnya hilang, tempatnya lupa. Kebanyakannya kekurangan kita, tidak ada sama sekali kita yang bisa. Yang melalui kesempatan ini mohon maaf Bapak Kepala Sekolah, yakin pasti saya mahasiswa PPL ini ada hal barangkali mereka tidak sengaja maupun sengaja ada yang mungkin terasa menyinggung gitu, mohon dimaafkan Bapak Ibu guru mohon kami diterima lah gitu ya. Nah, jadi melalui kesempatan sekali lagi kami mohon maaf, terima kasih sudah mengapresiasi, sudah membimbing, sudah benar-benar mengayomi mahasiswa-mahasiswa kami untuk benar-benar menjadi nanti kedepannya guru yang profesional. Itu Bu ya, insya Allah Bu, insya Allah pahala itu nggak akan hilang ya. Guru itu luar biasa ya, karena selalu bermanfaat untuk orang lain ya Bu ya. Jadi memang kita beruntung jadi guru Bu, tapi Bu ya, kalau saya lihat ini ya, aduh manajemen kelasnya masih bla-bla ya, bener-bener. Dan nah ini kan mesti harus belajar. Yang pasti bahwa kita menghadapi anak-anak itu senang Bu, bahagia Bu, bahagia. Jadi kita sesibuk apapun harus ada ruang yang bikin kita itu bahagia. Ya, harus dicari tuh, jangan sampai Allah gitu ya. Berat tidak boleh Bu, nanti kita stres. Ada kita punya cara sendiri sini membuat kita bahagia tuh, murah kok, bahagia itu nggak mahal. Tapi kan kita yang menciptakan. Me time-nya itu gimana sih supaya kita tetap bahagia. Besok datang lagi. Karena ketika kita bahagia tuh anak-anak tahu kok, Bu guru itu senang, Bu guru itu saya senang banget. Dia merasakan, bisa menerapkan empati ya. Dia lihat, dia dengar, dia rasa. Saya, dia lihat, dia dengar, dia rasa manusia. Ya Allah, kalau dia sudah ini kan, guru SD itu kan gitu Pak, lemah lembut tapi tegas. Ya, lemah lembut tapi tegas, sayang, itu kan.
ya, cantik, ganteng, bangga sekali Bu Guru sama kamu. Kelas ini kelas hebat, nah itu kan, nah itu gitu ya. Jangan pelit-pelit senyumnya Bu. Senyum kan bagian dari ibadah ya Pak. Banyak ya. Ini ya udahlah, banyak sekali cerita guru ini Pak ya. Yang penting kita itu guru itu tidak ada tandingan. Di dunia itu kan hanya dua profesi guru dan profesi lainnya Pak. Nah, guru itu nomor satu. Jadi Bapak Ibu, mari kita tetap bangga dengan profesi kita, karena kita itu benar-benar yang kita hadapi itu adalah titipannya Allah. Ya. Jangan karena ada MDB kita lalu galau, gitu, jangan ya. Karena bagaimanapun guru itu benar-benar otaknya yang benar-benar ya. Ya itu saya selalu bilang sama maksudnya jangan dihalu, kita syukuri apa yang kita hadapi, wujud kita bersyukur itu kita kerjakan pekerjaan dengan baik-baik Pak, dengan sebaik-baiknya. Karena di sini ladang kita Pak, kepala sekolah, ladang kita loh di sini. Kalau kita bekerja dengan penuh tanggung jawab karena Allah, gitu kan, insya Allah bukan hanya kita yang nyaman, anak keturunan kita semuanya menjadi selamat di akhirat. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak. Jadi hari ini pada saat itu kata Pak Kepala Sekolah yang hafal sekali tadi 7 Februari saya mengantar mahasiswa itu 7 Februari. Coba cepetnya ya Pak ya, saya ini semakin tua aja. 7 Februari 2026, sekarang sudah 4 bulan coba. 21 Mei kami datang lagi untuk menarik kembali Pak Kepala Sekolah. Alhamdulillah mereka kayaknya lebih ceria deh. Kalau waktu datang dulu kayaknya galau gitu kan. Sekarang mereka kayaknya lebih ceria. Ternyata dengan pengalamannya Pak Kepala Sekolah juga setiap dilihat tuh tidak pernah tersenyum. Ini loh guru yang bener ya. Ya selalu mahasiswa saya selalu bilang senyum dah. Yang ketika dilihat tuh tidak senyum gitu. Jadi mari kita terus berdoa di mana saja kita berada tuh orang senang dengan keberadaan kita. Bukan orang aduh udah datang itu biang gerok. Amit-amit ya Bu. Jadi guru itu senyumannya luar biasa. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah sekali lagi ya, Pak Guru Pamong. Terima kasih atas semuanya. Sekarang itu saya tarik kembali dengan dalam keadaan sehat. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata saya tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang telah diberikan. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu penyampaian laporan kegiatan sekaligus penyampaian kesan dan pesan mahasiswa PPL terbimbing PPG Calon Guru Universitas Mataram selama melaksanakan kegiatan praktik di SDN 2 Cakranegara. Mahasiswa PPL yaitu Saudari Yuni Solihana Hayati SPD, kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Hajar Darmioni MPD yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SDN 2 Cakranegara, staf TU dan seluruh sivitas akademik SDN 2 Cakranegara, dan yang saya hormati pula rekan mahasiswa PPD. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul hadir di acara penarikan mahasiswa PPL terbimbing PPG Calon Guru dari Universitas Mataram. Perkenalkan, saya Yuni Solihana Hayati, perwakilan dari seluruh mahasiswa PPG Calon Guru Universitas Mataram, izin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan kegiatan yang pernah kami lakukan selama melaksanakan PPL terbimbing di SDN 2 Cakranegara ini. Baik, dari pertama kami datang ke sini, kami melakukan orientasi, melihat misi-misi sekolah, mengamati tata tertib sekolah, baik dari jam masuknya, kemudian bagaimana kedisiplinan di sini, seragamnya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tata tertib. Kemudian kami juga melakukan observasi manajemen sekolah, baik yang berkaitan dengan manajemen kesiswaan, kemudian manajemen kurikulum, manajemen sarana dan prasarana,
manajemen anggaran, manajemen sistem informasi, dan banyak lainnya yang kami juga sudah melakukan wawancara kepada Bapak Ibu guru seperti itu. Kemudian setelah itu kami juga di sini sudah melakukan observasi lingkungan belajar. Kami mengamati bagaimana di sini lingkungan belajar di SDN 2 Cakranegara, baik secara fisik, secara sosial, baik itu interaksi antara peserta didik, interaksi antar guru dengan peserta didik. Kemudian di sini juga kami mengamati lingkungan akademik dan non akademik yang ada di SDN 2 Cakranegara. Dan kami juga sudah melakukan asistensi mengajar dengan mendampingi maupun menggantikan guru mengajar di kelas. Seperti contoh di sini kami sudah masuk di kelas 2D, kami mendampingi siswa belajar di perpustakaan, dan di beberapa kelas-kelas lainnya yang sudah kami masuk untuk mendampingi guru mengajar gitu. Kemudian selanjutnya kami juga sudah melakukan praktik mengajar terbimbing. Di sini praktik mengajar terbimbing ini terlebih dahulu kami lakukan dengan membuat perangkat ajar, kemudian kami konsultasikan kepada Pak Guru Hadir selaku guru pama kami sebelum kami menggunakan perangkat ajar itu untuk praktik mengajar di kelas. Nah, pada pelaksanaannya kami berusaha untuk menerapkan ilmu-ilmu yang kami belajarkan di kampus saat merancang maupun melaksanakan praktik mengajar ini, di mana di kampus kami diajarkan terkait dengan bahwa siswa sekolah dasar itu berada pada tahap operasional konkret sebagaimana teori Jenkins, sehingga kami di sini berusaha untuk membuat media pembelajaran yang visual untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Ada kami membuat media pembelajaran digital dan beberapa yang konkret juga. Dan contoh yang digital di sini ini sebenarnya seperti PPT pada umumnya, tapi kami membuatnya menjadi lebih interaktif supaya dapat melibatkan peserta didik ketika proses pembelajaran. Nah, pada slide ini kami menampilkannya dalam proses pembelajaran. Kemudian kami meminta peserta didik nanti maju. Mereka akan menjawab contoh soal ini. Nanti mereka memilih jawaban yang benar dengan cara menekan jawaban yang mana. Nanti kalau misalkan mereka memilih jawaban ini, jika jawabannya salah, dia akan interaktif, muncul salah seperti ini. Begitu juga dengan beberapa soal yang lainnya. Kemudian kami juga sudah membuat beberapa media konkret. Salah satunya ada di sini kami buat contohnya. Ini merupakan salah satu media konkret yang kami buat untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang belajar secara visual. Ini saya terapkan di kelas 2C pada materi menghitung, membaca, dan menulis bilangan sampai 100. Dan pada materi itu juga ada mengajarkan peserta didik tentang nilai tempat bilangan. Sehingga nanti cara bermain ini kita bisa saya memberikan angkanya di sini, angkanya bisa dihapus, bisa ditulis. Kemudian siswa menentukan berapa nilai puluhan dan nilai satuan dari angka itu, lalu nanti bisa menaruh stik es krim di sini. Tapi mohon maaf, stik es krimnya saya lupa bawa, tapi bisa dimasukkan di sini. Nah, itu yang kami lakukan untuk menerapkan ilmu-ilmu yang sudah kami belajarkan di kampus. Selain itu, Bapak Ibu guru, kami juga mendapatkan ilmu di kampus bahwa peserta didik sekolah dasar ini berada pada tahap mereka peserta bahwa kami belajar dari teori Vygotsky. Pembelajaran itu terjadi melalui interaksi langsung, interaksi dengan lingkungan. Sehingga ketika kami mengajar di sini, kami berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk berkolaborasi, berdiskusi supaya mereka dapat belajar lebih bermakna. Dan juga di kampus kami belajar tentang growth mindset supaya kami calon guru ini nanti ke depan setelah menjadi guru dapat mentransfer growth mindset itu kepada peserta didik. Nah, ada salah satu pengalaman yang menurut kami sangat berkesan ketika kami mencoba mentransfer growth mindset itu di peserta didik. Saat itu
kami masuk di kelas 2A. Kebetulan karena materinya sudah habis, jadi kami mengajak mereka untuk bermain cerdas cermat begitu. Kemudian ada satu anak laki-laki, dia cepat sekali mengangkat tangan sehingga kami memberikannya kesempatan untuk menjawab. Nah, si anak itu jawabannya kurang tepat karena teman-temannya itu memiliki jiwa kompetitif yang besar sekali, sehingga si anak laki-laki ini, saya ingat sekali namanya dia disalahkan oleh teman-temannya. Kamu nih, kita tidak dapat bintang gitu. Sampai si Gian ini menangis terseduh-seduh saat itu. Nah, dari saat itu merupakan bagi kami situasi yang harus kami selesaikan, hadapi, sehingga di situ kami mencoba mentransfer growth mindset kepada peserta didik, tidak hanya kepada si Gian ini tetapi kepada teman-temannya yang lainnya, dengan cara kami memberitahukan bahwa kami tidak marah ketika mereka memberikan jawaban yang kurang tepat. Kami memberitahukan kesalahan dalam belajar itu wajar, karena dari kesalahan itu mereka akan nanti belajar untuk memperbaiki dirinya. Nah, dari situlah ternyata setelah kami melihat si Gian ini sampai menangis terseduh-seduh, tapi setelah kami permainan, setelah diberikan dukungan, ternyata dia masih berani untuk mengangkat tangannya. Nah, dari situ kami cukup merasa terharu karena ternyata growth mindset untuk peserta didik itu penting sekali. Mereka menjadi masih berani untuk mencoba walaupun sudah gagal, masih berani untuk mencoba walaupun sudah disalahkan oleh teman-temannya, dan dia juga tetap percaya diri dengan transfer growth mindset yang kami coba lakukan seperti itu. Dan di kampus juga kami belajar tentang pembelajaran mendalam, bagaimana supaya kami mencoba menerapkan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan di sini. Dan pada proses kami melaksanakan praktik mengajar, kami berusaha untuk menyiapkan kondisi fisik, kondisi psikis peserta didik dengan melalui ekstrik yang begitu, supaya siswa itu benar-benar merasa sadar untuk belajar. Kami berusaha untuk menjelaskan apa tujuan dan manfaat dari mereka belajar, untuk menyadarkan mereka bahwa mereka sedang belajar begitu. Dan juga pada praktik mengajar yang telah kami lakukan, kami berusaha untuk mengaitkan materi-materi yang kami pelajari dengan kehidupan peserta didik. Misalnya ketika mengajarkan materi pengurangan di kelas 1, sesederhana kami memberikan pertanyaan, apakah mereka pernah memiliki permen lalu diambil, kira-kira apa yang terjadi pada permen itu. Kalau mereka punya sekian 15 permen diambil 6, kira-kira berapa sisanya. Nah, itu hal-hal sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang kami coba kaitkan dalam pembelajaran peserta didik seperti itu. Dan untuk pembelajaran yang menyenangkan, kami juga sudah mencoba membuat berbagai media yang menarik minat belajar dan motivasi peserta didik. Selanjutnya ada juga beberapa kegiatan lainnya yang sudah kami lakukan di SDN 2 Cakranegara ini, baik dari membantu mengawasi seleksi OSN tingkat sekolah, kemudian membantu mengupgrade Chromebook, kemudian membantu membersihkan lingkungan sekolah, dan ada banyak kegiatan lainnya yang tidak terdokumentasi begitu. Jadi selama kami melaksanakan PPL terbimbing di SDN 2 Cakranegara ini, kami mendapatkan banyak sekali pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga. Karena dari sini kami benar-benar memahami bahwa guru tidak hanya mengajarkan materi, tetapi juga mentransfer nilai tentang pribadi yang lebih tulus, lebih ikhlas, yang dapat memahami kebutuhan peserta didik seperti itu. Dan juga selama kami melaksanakan PPL di sini, kami mendapatkan kehangatan dan penerimaan baik dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Guru, dan seluruh sivitas akademik SDN 2 Cakranegara yang membuat kami merasa nyaman di sini, membuat kami merasa kami juga dianggap sebagai keluarga besar SDN 2 Cakranegara. Dan begitu juga dengan peserta didiknya yang menerima kami dengan terbuka, yang memeluk kami, kemudian yang membuat kami tertawa dengan tingkah-tingkah lucunya. Itu juga merupakan hal yang akan selalu kami rindukan di SDN 2 Cakranegara ini. Sehingga dari banyaknya pengalaman
pengalaman dan pembelajaran yang kami dapatkan di sini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, pegawai TU, dan Sivitas Akademik SD 2 Cakranegara yang sudah menerima, kemudian mendukung dan membimbing kami selama kami melaksanakan PPL terbimbing di SD 2 Cakranegara ini. Dan tidak lupa juga kami memohon maaf apabila selama kami melaksanakan kegiatan PPL di sini kami masih memiliki kekurangan yang banyak sekali. Mohon maaf nih Bapak Ibu Guru, baik itu jika kami salah kata maupun sikap, mohon maaf. Dan harapan kami ke depannya semoga SDN 2 Cakranegara ini terus maju, terus unggul, terus menghasilkan peserta didik yang berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik, terus menjadi tempat yang nyaman bagi peserta didik untuk belajar dan berkembang. Dari semua pengalaman, kenangan, dan kebaikan yang kami dapatkan di SD 2 Cakranegara ini akan kami simpan di dalam hati kami. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah SD 2 Cakranegara. Sekian mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.